Ceritanya dulu saya ikut Mas Guru itu, saya mau menaikkan target omset, saya mau bayar utang, saya mau kaya raya. Oke. Apa boleh saya belajar spiritual dengan motivasi saya seperti ini? Sebetulnya memang banyak ya yang berperilaku seperti Pak Agus. Belajar spiritual tetapi tujuannya sesuatu yang sangat duniawi, sangat egoistik. Oke. Pertanyaannya boleh apa tidak? Ya kalau Anda belajar spiritual dengan tujuan seperti itu, yang dipegang teguh itu, tujuan utama dari spiritualitas tidak akan pernah tercapai. Anda akan salah jalan. Bukannya betul-betul menjadi bahagia, menjadi damai, Pak Agus malah akan tetap di dalam labirin kesengsaraan. Tapi apakah kalau kemudian kita belajar spiritual tidak akan punya manfaat untuk kehidupan duniawi? Enggak juga. Artinya apakah kemudian spiritual bisa menjawab gundahan dan juga kemauan saya untuk menjadi kaya, bayar utang, jalan spiritual itu? Kalau memenuhi itu secara instan tidak mungkin. Kecuali kalau spiritualitas yang palsu. Pesugihan tapi dikemas sebagai spiritualitas yang mungkin saja memberikan jawaban yang instan. Kalau yang spiritualitas sungguhnya begini Pak Agus. Ya. Nasib Pak Agus itu ditarik oleh medan energi yang meliputi diri Pak Agus sendiri. Gini ya, sadari saja bahwa setiap atom di badan kita ini, ya, itu kan punya vibrasi. Ya, dia membentuk yang namanya quantum field atau medan energi kuantum. Nah, segala yang merupakan pikiran Pak Agus, emosi Pak Agus ada di medan energi itu. Oke. Ya. Kalau Pak Agus di situ yang ada adalah luka batin, ya. Entah itu dendam, entah itu kemarahan, kekecewaan. Kalau di situ yang ada adalah ketidakselarasan, maka itu akan menarik yang namanya nasib yang juga tidak selaras. Tapi sebaliknya saat kemudian itu menjadi bersih, Maka Pak Agus akan menciptakan keajaiban, akan menciptakan hidup surgawi. Kalau medan energi Pak Agus itu berisi kedamaian, kebahagiaan, maka yang ketarik itu yang serba selaras. Nah, yang harus dipahami begini, memang kaya raya seperti apa yang Pak Agus inginkan, memang akan menjamin kebahagiaan. Coba Pak Agus sekarang riset deh, orang-orang yang paling kaya di kota Pak Agus, ya. Pertanyaannya, apakah yang paling kaya itu yang paling bahagia? tidak. Jujur saja kan, enggak juga kan. Sekarang begini, apakah kalau orang yang bahagia, ya, betul-betul sudah menemukan kedamaian yang nyata, hidupnya itu akan jadi sengsara? Hidupnya akan jadi berkekurangan? Tidak. Tidak kan? Tapi bahwa kemudian ini menarik hasrat dalam diri saya, itu loh yang namanya bahagia itu ya. Itu- banyak uang, hutang tidak ada. Itu ilusi kan? Oh. Makanya orang kalau terjebak ilusi jadi salah jalan karena mengejar sesuatu yang tidak realistis. Oke lah ya, namanya kita punya utang, itu membuat kita tidak nyaman. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana cara kita mengatasi ini? Betul. Mulai dari mana? Betul, betul. Kalau Pak Agus terus-menerus mengejar supaya bisa bayar utang, Pak Agus akan kecapean sendiri. Emangnya bisa dibayar dengan sikap ngoyo? Ya. Emangnya bisa dibayar dengan mikirin terus? Kan nggak bisa juga. Bisa dibayar dengan uang. Sekarang bagaimana uang datang? Ya, betul. Kan faktornya cuma dua. Kerja yang memang tepat, kerja keras yang selaras. Oke. Yang kedua memang harus dibarengi dengan yang namanya kemurnian hati yang membawa hoki. Kalau kerja keras ini kemudian tidak diimbangi dengan kemurnian hati, nanti Pak Agus bisa membajak kerja keras itu sendiri. Sudah waktunya berhasil, malah gagal. Jadi bahwa kemudian spiritualitas juga sangat memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan problema-problema Pasti dong, karena spiritualitas menawarkan kehidupan yang surgawi. tidak hanya sebatas bahwa kemudian
dia mengalami kebahagiaan, dia mengalami kedamaian, tidak hanya sebatas itu. Ya enggak dong, karena kebahagiaan dan kedamaian itu akan termanifestasikan secara fisik. Lihat wajah saya, lihat penampilan saya ya. Jadi berspiritual itu akan mengubah segalanya. Makanya saya selalu bilang spiritualitas itu adalah satu metode yang transformatif. Jadi berangkat dari dalam ditata, nanti dunia luar kita ditata. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas. Bahwa kemudian bagaimana menata diri saya mencapai pada kebahagiaan, mencapai pada kemurnian jiwa yang akhirnya mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan keseharian, keruwetan pikiran, lalu juga ilusi yang tadi Mas Guru sebut. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi begini ya, gimana pun juga segala sesuatu itu kan harus logis dan realistis. Oke, kita ada banyak hal yang harus diselesaikan, tapi kan ada prioritas. Ya. Prioritas Pak Agus kalau mengubah nasib adalah mengubah medan energinya Pak Agus sendiri. Karena itu hukum alam. Tanpa medan energi diberesin, tidak akan bisa nasib juga menjadi selaras. Oke, hanya satu cara, keheningan yang konsisten. Hening itu adalah betul-betul membawa pikiran kita selalu menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Selalu menyadari bersama nafas itu ada kasih dari Tuhan. Menyadari bahwa saat ini di sini mau Pak Agus ini uangnya berapapun, bahkan kalaupun punya hutang kan masih dikasihi. Masih banyak anugerah yang ada. Masih hidup. Masih hidup itu juga sebuah anugerah. Dengan hidup itu masih punya kesempatan bayar utang, masih punya kesempatan mengubah nasib. Tapi gini Mas, teori-teori seperti itu sudah sering saya dapatkan dalam arti buku-buku ataupun juga seminar-seminar dan sebagainya. Nah, apa yang kemudian mendaratkan teori-teori seperti itu dalam pengalaman otentik diri pribadi saya mencapai kebahagiaan? Pertama, ya, buat saya itu bukan teori. Itu sudah pengalaman otentik. Dengan laku keheningan, saya mengubah hidup saya. Dengan keheningan, saya betul-betul merasakan hidup surgawi dan menebar bahagia damai ini ke sekeliling saya. Pak Agus juga, kalau hanya menjadikan ini sebagai sebuah pengetahuan, yang nggak akan berubah nasibnya. Tapi kalau Pak Agus mempraktekkan itu, heningnya dijalankan dengan sungguh-sungguh, setiap sel Pak Agus kemudian bisa merasakan bahagia dan damai yang nyata. Medan energinya menjadi selaras. Nasib Pak Agus juga pasti akan berubah. Gitu. Jadi kuncinya di Pak Agus sendiri. Mau menempatkan itu cukup sebagai teori atau mempraktekkan itu, saya kan nggak bisa maksa. Kalau saya cuma memberi contoh, memberi teladan. Coba lihat wajah Pak Agus sama wajah saya, lebih bahagia mana? Lebih bahagia saya kan? Berarti saya tidak teoritik, saya praktis. Saya berbagi. Nah ya iya. Tinggal mau apa tidak kan? Gitu dong. Kendala-kendalanya kemudian dalam proses keheningan itu, Mas. Kendala itu mau apa juga pasti ada dong. Bapak macul aja itu ada kendalanya. Oh, nanam sorghum aja ada kendalanya. Ya tinggal diatasi dong. Jangan menyerah oleh kendala. Misalnya dalam hening ini kendalanya pikiran saya suka liar sendiri. Mikirin sana, mikirin sini, inget ini, inget itu, bayangin ini, bayangin itu. Nah, saya kan sudah bilang, jangan dilawan. Cukup sadari saja gejolak pikiran itu. Kalau lagi melamun, bahkan melamun jorok, sudah ikuti dulu. Jangan dilawan. Ya. Kalau lagi ngebayang yang pernah terjadi di masa lalu, jangan dilawan. Sadari penuh, tapi kan semua itu ada batasnya. Kita yang punya kendali atas pikiran itu. Kita yang bisa mengendalikan, membawa pikiran kembali memperhatikan aliran nafas. Habis mikir jorok, bawa lagi. Oh, ternyata saya masih bernafas. Masih hidup. Makanya masih bisa ngelamun jorok juga. Gusti, saya bersyukur. Sekarang saya betul-betul mau menikmati segala anugerah-Mu yang nyata. Biarkan dengan kuasa dan kasih-Mu saya diselaraskan. Termasuk juga begini, Mas. Artinya dalam hidup saya itu ada rencana-rencana ke depan seperti apa? Apakah itu salah bahwa kemudian pikiran yang bekerja? Punya rencana itu tidak salah. Yang akan bikin susah itu kebanyakan rencana yang tidak bisa dijalankan.
Jadi namanya hidup mengalir itu bukan berarti tanpa rencana sama sekali. Tapi minimalkan rencana yang egoistik yang hanya dikayal-kayal oleh pikiran. Mau begini, mau begitu, tapi nggak bisa kelaksana. Ya, bergerak saja mengikuti tuntunan Hing Sun. Kalau misalnya di sini memberikan sebuah sinyal, besok mesti menyiapkan ini, kan itu juga rencana. Ya. Nah, tapi dari sini. Tapi dari sini, bukan dikayal-kayal. Ya. Ada tuntunan dari dalam, makanya kita memang fokusnya adalah mengenali tuntunan itu. Dengan hening itu. Dengan hening itu. Sadari nafas itu. Di dalam nafas itulah ada jalan menuju kepada perjumpaan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kecerdasan yang tertinggi. Dia yang punya rencana semesta yang terindah buat Pak Agus, tinggal dikenali itu. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri kan. Oke? Kalau kemudian mengatasi konsep-konsep yang ada itu. Ya balik lagi, konsep itu membahagiakan apa tidak? Mau dipertahankan apa tidak? Kalau itu bikin susah, buat apa dipertahankan? Buang. Kebenaran ada di hatimu itu kok. Karena pengalaman saya ini kan konsep-konsep ini kan kita dimasukkan dari sejak saya kecil. Ya, saya mengerti. Makanya ada sebuah mekanisme atau cara meditasi yang disebut sebagai meditasi penjernihan ilusi. Tetap kita lewat nafas menyadari keberadaan Roh Kudus. Biarkan dalam hening itu kuasa dan cahaya Roh Kudus itu meluruhkan segala konsep itu. Itu satu cara yang paling sederhana. Cara kedua, di-challenge si konsep-konsep itu. Ditantang. Maksudnya gimana ini menarik? Apapun juga. Ya, misalnya ya Pak Agus sudah kadung punya konsep. Tuhan itu sebuah sosok. Ditantang dong. Itu realistis apa tidak? Kalau Tuhan sebuah sosok, berarti dia punya batas ruang dan waktu. Pantaskah Tuhan punya batas ruang dan waktu? Benturkan dengan nalar yang sehat. Oke. Sampai pada titik ya, menemukan jawaban. Betul dong. Misalnya konsep, untuk bahagia harus punya uang banyak. Pertanyaannya, emang kalau udah banyak uang pasti bahagia orang? Ada buktinya apa tidak? Secara empirik benar apa tidak? Buktikan dong. Mau nyatanya banyak punya uang, malah orang pada nggak bahagia, takut kehilangan uangnya. Semua apa coba kalau begitu? Ya, oke? Oke. Ya, siap. nanti kita lanjut. Terima Ya, kasih. terima kasih.